Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Asisa Bahrun dari kelas C dengan NIM 60200121093. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang bahasa pemrograman Dart, di mana di sini kita akan melakukan uji coba. Di sini pertama kita akan membuat untuk Hello World, di mana di sini terdapat void main berfungsi untuk fungsi utama dari program Dart. Setiap program Dart di sini itu harus memiliki fungsi main atau void main yang merupakan titik awal untuk eksekusi program. Dan di sini ada perintah print. Di sini untuk mencetak kalimat yang kita inginkan atau mencetak output dari konsol Dart. Di sini kita coba run. Maka outputnya itu akan seperti ini, Hello World. Di sini juga di Hello World kita bisa menggantinya. Contoh nama kita sendiri. Maka outputnya itu akan tampil nama yang telah kita masukkan. Baiklah, selanjutnya di sini ada variabel, di mana variabel ini kita dapat mendeklarasikan sebagian besar variabel tanpa secara eksplisit menentukan tipe menggunakan var. Di sini ada contoh kodenya, ada var name. Di sini kita akan mencontohkannya. Dan di sini saya sudah membuat contoh kodenya. Di sini saya menambahkan name, years. Selanjutnya kita run. Di sini maka akan tampil nama Voyager 1 tahun 197. Di sini kita bisa menggantinya di sini dengan misalnya nama kita sendiri. Contoh di sini tahunnya kita ganti, lalu kita di sini juga untuk fly by objeknya kita bisa ganti. Contohnya lalu kita run. Maka di sini namanya akan terganti menjadi Nurul Asisa tahun 2003. Antena dimeternya 37, fly objeknya misalnya kita masukkan objeknya Oktober. Baiklah, selanjutnya di sini kita akan mempraktikkan control flow statement. Di sini kita akan di sini terdapat contoh programnya. Di sini kita akan praktikkan apakah di sini akan berjalan atau tidak. Di sini saya menambahkan void main agar dapat dijalankan. Di sini contohnya in year itu 2000, list string fly by objeknya itu kita bisa menggantinya menjadi contoh. Di sini kita akan membuat
Di sini dia akan menghitung, coba kita run. Nah, di sini akan muncul 20 tahun country, dan fly objeknya tadi kita sudah ganti menjadi Indonesia, maka akan muncul di sini Indonesia. Baiklah, selanjutnya di sini ada function, di mana kita akan menentukan tipe argumen masing-masing fungsi dan nilai yang dikembalikan. Di sini ada contoh kodenya, lalu kita jalankan. Di sini saya sudah memasukkan kodenya, di mana di sini saya menambahkan void main. Di sini Fibonacci itu in n itu berfungsi rekursif yang mengambil parameter n yang merupakan nomor dari bilangan Fibonacci yang ingin diinput. Di sini juga ada if n sama dengan 0 dan n sama dengan 1. Di sini berfungsi untuk menghasilkan penjumlahan dari dua panggilan rekursif. Di sini juga ada Fibonacci n1 min 1 dan plus Fibonacci n sama dengan 2 untuk karakteristik dari algoritma rekursif Fibonacci. Di sini void main di sini berfungsi untuk memanggil fungsi Fibonacci dengan parameter 20. Di sini kita coba run. Maka hasilnya itu ada 67 dan 65. Baiklah, selanjutnya di sini ada komen, di mana komen ini itu berfungsi untuk komentar, untuk teks yang disisipkan dalam kode program, untuk pemberian penjelasan, dokumentasi, atau informasi tambahan kepada pembaca tanpa mempengaruhi jalannya program saat dieksekusi. Ini contoh komennya. Di sini diawali dengan strip 2. Maka jika dijalankan itu program kita tidak akan terpengaruh jika kita menambahkan komen apapun. Baiklah, selanjutnya di sini ada import, di mana untuk mengimport ini kita akan mengimport suatu library atau file. Di sini saya sudah mencoba menggunakan kode import. Di sini saya menggunakan kode Dart math yang memberikan akses ke kelas random untuk menghasilkan angka acak. Di sini juga saya menggunakan void main. Di sini untuk bilangan acak antara 0 dan 99 digenerate dan dicek di konsol. Di sini kita akan coba run. Di sini akan muncul kode random, contohnya 0 dan 9 sampai 99, itu hasilnya kita mendapatkan 86. Baiklah, selanjutnya ada kode kelas, di mana kode kelas ini untuk mengimplementasikan kelas dalam bahasa Dart. Di sini ada contoh kodenya. Di sini kita akan mempraktikkan apakah ini bisa di-run, di mana kode pada kelas Spacecraft di sini memiliki properti name yang merupakan nama dari
contoh nama kita dan launch date yang merupakan tanggal contoh di sini kita bisa memasukkan tanggal lahir kita. Di sini juga menggunakan fungsi main, di mana di sini fungsi main itu kita ada dua objek. Terdapat objek spacecraft dapat dibuat, contohnya itu spacecraft nama. Di sini datanya itu kita bisa masukkan tanggal lahir kita atau tahun yang kita inginkan. Contohnya di sini saya membuat spacecraft di sini dengan nama Nurul. Date time-nya itu misalnya 2003 atau 2002. Kita coba di sini ganti menjadi 2003. Kita run. Maka di sini spacecraft di sini akan outputnya akan seperti ini, di mana spacecraftnya di sini misalnya Nurul, launchnya 2003, 20 tahun yang lalu. Mungkin itu untuk penjelasan untuk kode kelas. Baiklah, selanjutnya di sini ada enums, di mana enums itu merupakan enumerations dalam ini merupakan sebuah tipe data yang memungkinkan kita untuk mendefinisikan sebuah kumpulan nilai konstan yang terkait. Di sini ada contohnya, contoh kodenya. Di sini kita coba menggunakan kode enums. Di sini saya sudah membuatnya, di mana di sini itu sudah ada enum initial type. Di sini ada car, motorcycle, bicycle, bus, dan truck. Di sini kita akan mendefinisikan sebuah enumerisasi dengan nama vehicle type. Di sini juga ada fungsi main untuk mendeklarasikan sebuah variabel. Di sini juga ada fungsi describable vehicle type untuk menerima sebuah parameter bertipe vehicle type dan mengembalikan deskripsi teks dari tipe kendaraan tersebut. Di sini contohnya kita menggunakan untuk menggunakan bus. Kita akan coba run. Maka di sini akan muncul my vehicle is a bus. Karena di sini kita masukkan bus. Coba kita ganti menjadi car. Coba kita run. Nah, di sini akan berubah menjadi car. Selanjutnya di sini ada inheritance, di mana itu merupakan pewarisan. Adalah salah satu konsep utama dalam pemrograman berorientasi objek. Dalam inheritance, sebuah kelas dapat mewarisi properti atau variabel dalam metode dalam kelas lain. Di sini saya sudah mencoba membuat kodenya. Di sini saya untuk kelas animal adalah kelas dasar atau superclass yang memiliki properti name dan age serta metode sleep.
dan it. Di sini menggunakan void sleep. Di sini kita print untuk hasilnya itu sleeping. Kita juga memberikan print untuk hasilnya itu eating. Di sini kita akan memanggil metode sleep dan eat yang diwarisi dari kelas animal beserta mode bark yang ditambahkan di kelas dog. Hal ini menunjukkan bahwa objek NiDog dapat menggunakan metode dari kelas induknya serta metode tambahan dari kelas turunan. Di sini kita juga membuat kelas dog extend animal, di mana extend ini kita mengambil dari kelas animal agar kelas dog ini bisa terhubung dengan kelas animal. Di sini kita coba run. Maka outputnya itu akan menjadi Budi is sleeping, Budi is eating, Budi is barking. Karena kita print itu di sini menjadi satu, untuk kelas dog dan kelas animal terhubung, karena kita pada kelas dog ini kita extend ke kelas animal. Selanjutnya di sini ada mixins, di mana mixins ini adalah kelas yang memberikan metode dan properti kepada kelas lain tanpa memerlukan hubungan warisan. Di sini contoh kodenya, kita buat kode mixin flyable. Di sini merupakan mixin yang digunakan untuk memberikan kemampuan tersendiri untuk kelas, di mana di sini ada kelas mixin untuk membagikan fitur ke berbagai kelas tanpa menggunakan hierarki kelas. Di sini flyable adalah mixin yang menyediakan metode fly yang memungkinkan objek untuk terbang. Di sini juga ada kelas bird with flyable. Di sini kelas kedua yaitu kelas bird, di mana untuk kelas abstrak yang menggunakan mixin flyable, kelas abstrak tidak dapat diinstansiasi sendiri, tetapi dapat digunakan sebagai dasar untuk kelas turunan. Di sini juga ada void main, di mana dalam fungsi main ini kita dapat membuat objek sparrow dalam kelas bird. Di sini kita menggunakan objek bird untuk memanggil metode chip dan fly. Di sini kita coba run. Maka outputnya itu akan seperti ini, chirp, fly high. Karena di sini kita memanggil chirps dan fly. Baiklah, selanjutnya di sini ada interface dan abstract class, di mana interface dan abstract class itu merupakan dua konsep yang sering digunakan dalam pemrograman berorientasi objek untuk mencapai abstrak dan polimorfisme. Di sini
Kita coba untuk interface dan abstract class kodenya. Di sini ada kelas abstract. Di sini kita menggunakan kode facial, di mana merupakan sebuah interface yang memiliki dua metode, yaitu start dan stop. Di sini juga ada kelas card implementasi ke facial, di mana dengan mengimplementasikan kedua metode tersebut dalam implementasi kita menggunakan anotasi add override. Di sini untuk menandai bahwa metode tersebut merupakan implementasi dari metode yang dideklarasikan di interface. Kemudian ada fungsi main atau void main, di mana kita membuat objek card dan dari kelas card dan memanggil metode start dan stop. Di sini kita run. Nah, maka outputnya itu akan seperti ini, card started dan card stop. Baiklah, selanjutnya di sini ada async, di mana async singkatan dari asynchronous atau asinkron. Dalam teks pemrograman, async merupakan pada teknik atau paradigma pemrograman di mana tugas-tugas dapat dieksekusi secara independen atau satu sama lain tanpa harus menunggu tugas sebelumnya selesai. Di sini ada contoh-contoh kodenya. Langsung saja kita buat. Di sini saya sudah membuat kode async-nya di mana get fetch user data. Di sini ada untuk fungsi asinkron yang mengembalikan future string. Fungsi ini menggunakan kata kunci async untuk memungkinkan menggunakan await untuk menunggu hasil dari operasi yang berjalan secara asinkron. Di sini juga ada fungsi main. Di sini kita menggunakan kata kunci async untuk memberitahu Dart bahwa kita akan melakukan operasi asinkron di dalamnya. Di sini kita coba run. Nah, di sini outputnya di sini memulai pengambilan data. Data penggunanya itu data pengguna yang diambil dari server proses selesai. Karena di sini kita return data pengguna yang diambil dari server dan kita print. Kita juga menggunakan perintah print data pengguna dan print proses selesai. Di sini ada important concept atau konsep-konsep penting dalam pemrograman Dart itu meliputi asynchronous programming, di mana program asinkron itu menggunakan eksekusi kode tanpa harus menunggu hasil operasi yang memakan waktu seperti permintaan jaringan atau akses ke sistem file. Di situ juga di konsep-konsep penting dalam pemrograman Dart itu ada future dan promise, async dan wait. Merupakan kata kunci. Di sini kata kuncinya itu async, digunakan untuk mendeklarasikan bahwa suatu fungsi dan fungsi asinkron sementara wait digunakan untuk menunggu hasil dari eksekusi suatu operasi asinkron dalam fungsi tersebut. Di sini di
bahasa pemrograman Dart juga itu tadi kita telah melakukan inheritance dan polymorphism, di mana Dart mendukung pewarisan yang memungkinkan kelas untuk mewarisi sifat dan perilaku dari kelas lainnya. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.